Perkenalkan, nama saya Yosin Enggolan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengangguran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Sir Iwan Hartono, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan makalah ini. Sebelumnya saya akan masuk terlebih dahulu, apa sih itu pengertian makroekonomi atau ekonomi makro? Nah, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari masalah atau variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan atau agregatif. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun raca pembayaran internasional. Nah, di antara semua itu kita akan membahas satu saja, yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran secara umum. Pengangguran ialah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Nah, sekarang kita memasuki jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 4. Yang pertama pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, pengangguran struktural, dan pengangguran friksional. Yang pertama pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang kedua, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Maksudnya di sini pengangguran struktural itu terjadi oleh beberapa kemungkinan seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah. Yang keempat, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja. Pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerja. Nah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis pengangguran. Sekarang kita masuk, apa sih faktor penyebab pengangguran? Faktor penyebab pengangguran itu ada 6. Yang pertama, jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang ketiga, teknologi yang semakin modern. Yang keempat, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan dan rasionalisasi. Yang kelima, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang keenam, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Kita sudah mempelajari faktor, sekarang kita mempelajari dampak pengangguran bagi negara dan bagi masyarakat. Sekarang bagi perekonomian negara, yang pertama dampaknya penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang kurang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu tadi bagi negara, sekarang bagi masyarakat. Yang pertama, pengangguran merupakan beban psikolog dan psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilitas sosial dan politik. Kalau kita membicarakan tentang pengangguran, pasti berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Nah, berikut ini konsep penting tentang ketenaga kerjaan. Itu ada 5. Yang pertama, penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Ini berumur 15 tahun sampai 65 tahun. Yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penjumlahan dari penduduk usia kerja yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, bukan angkatan kerja, adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan. Yang keempat, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Yang kelima, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini merupakan rasio antara pengangguran terhadap angkatan kerja. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari penyebabnya. Kalau
kita membicarakan tentang penyebab, pasti ada dong cara untuk mengatasinya. Nah, berikut adalah upaya mengatasi pengangguran. Kalau di dalam pemerintahan, yang pertama mendirikan program tenaga kerja, yang kedua mengadakan program latihan kerja magang, yang ketiga pengerahan tenaga kerja Indonesia, yang keempat mendirikan program pelatihan atau kursus, yang kelima memperluas pendistribusian informasi tenaga kerja yang dapat diakses dimanapun. Kalau tadi dalam pemerintah, sekarang dalam masyarakatnya. Yang pertama, mengikuti program latihan kerja. Yang kedua, meningkatkan wira swasta. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru atau mendirikan kursus. Yang keempat, aktif dalam mencari informasi tentang tenaga kerja. Sampai sini presentasi yang saya bawakan. Sebagai seorang mahasiswa, saya tidak luput dari kesalahan. Adapun berkaitan dengan makalah ini, hasil dari pengembangan teori yang saya lihat dari sumber-sumber dari internet, buku, dan melalui sumber-sumber yang lainnya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.